Tapi kalau kau proyek mestinya 10 sak semen, cuma dipakai 5 sak, besinya diganti-ganti. Selain kau diperas nanti sama penegak hukum. Izin Pak Kapolda, izin Pak. Sudahlah, saya kan disebut ustadznya polisi. Mana ada ustadz yang berani maki-maki polisi di Indonesia, Pak? Hanya Das Atlati. Kenapa? Karena saya mau ajak kalian semua polisi masuk surga bareng-bareng saya. Kalau ustadz yang lain dia senang kalau kau masuk neraka. Kalau saya tidak mau, makanya saya gaspol. Supaya apa? Kita bareng masuk surga. Kenapa kau lindungi, kau ceramai ustadz, polisi ustadz? Karena polisi yang menjaga keamanan untuk saya bisa dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baiker Subuhan Pekanbaru mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya silaturahmi nasional Baiker Subuhan Indonesia yang pertama, tanggal 5 sampai 6 Oktober di Kota Tasikmalaya dengan tema Persatuan Indonesia. Semoga sukses dan berkah. Baiker Subuhan Pekanbaru, hijrah berjamaah istiqomah. Born to right to Jannah. Dari masjid kita jaga NKRI. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Bismillahirrahmanirrahim. Islam pula lah ketika kalian sosialisasi. Ketika puasa, Islam juga lah ketika Anda calon gubernur dan calon bupati. Islam seperti itu, Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, jam 4 sudah bangun. Alhamdulillah bapak-bapak polisi, karena takut sama Kapolda bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah tidak duduk di tempat ini setan menyerah? Dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya? Bukan lagi kena godaan setan, sudah bersekutu dengan setan. Simpan dulu HP-nya Pak. Begitu saya menghormati acaranya Kapolda ini, Bapak boleh lihat, saya itu setiap awal tanggal setiap bulan, saya share ceramah saya. Tanggal 1 September saya share ceramah saya, 23, 24, 25 itu saya harus operasi. Saya ditelepon Pak Kapolda, Ustadz, mohon datang undangan masyarakat Provinsi Riau. Saya bilang, saya mau operasi ini Pak Kapolda. Tunggu dulu, saya telepon dulu dokter saya. Ternyata dokter saya katakan, boleh ditunda Ustadz beberapa hari kemudian. Maka saya datang di tempat ini menghormati jemputan tuan-tuan. Jadi karena saya menghormati acara ini, bayangkan Pak, saya keliling-keliling ceramah, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar biasa. Remaja masjid bikin pengajian tidak istimewa. Kenapa? Memang di situ kerjanya. Tapi kalau Polda bikin tabligh akbar itu baru luar biasa. Dan hebatnya lagi, seluruh provinsi ngundang saya tabligh akbar, hanya di Polda Riau yang tabligh akbarnya subuh. Luar biasa, ini bukan pekerjaan gampang ini Pak.
Karena saya menghormati undangan ini, saya hadir di tempat ini, maka tolong juga hargai saya, simpan dulu HP-mu. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang mengundang kita di acara ini, Bapak Kapolda Provinsi Riau, Datuk Sri Setia Negeri Irjen Pol Muhammad Iqbal beserta istri dan seluruh hadirin hadirat yang saya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, karena kalau saya sebut demi satu itu pasti habis waktu. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah takdirkan saya Pak Jenderal jadi Ustadz. Alhamdulillah saya keliling-keliling ceramah. Memang Indonesia ini Pak, saya ke Jepang, di Jepang itu tidak ada orang pandai bahasa Melayu. Saya pergi ke Saudi, tidak ada peringatan Maulid. Ada mahasiswa internasional di Makassar, di Universitas Hasanuddin, tempat saya mengajar, kelas internasional, banyak dari Timur Tengah, ada dari Yaman, ada dari Saudi, ada dari Palestina, ada dari Syria, dan beberapa negara-negara Arab, fakultas kedokteran. Saya ajak maulid beberapa malam yang lalu di pantai Potere. Dia bilang, ini kita tidak dapat di Timur Tengah ini. Inilah hebatnya Indonesia. Saya bilang, bukan cuma itu bos. Adik-adik, di Indonesia hari-hari besar Islam diliburkan kami. 1 Muharram libur. Saudi tidak ada liburnya. Maulid libur. Isra Mi'raj libur. Negara-negara Islam yang mengatakan dirinya negara muslim tidak ada liburnya ketika hari-hari besar Islam. Kita alhamdulillah Indonesia diperingati semua itu. Bapak pergi ke Malaysia, negara tetangga kita, meskipun kau punya titel LC, mau ceramah tidak ada izin dari negara, tidak mungkin kau bisa ceramah. Di Indonesia luar biasa, biar artis yang baru 2 bulan tobat modal jenggot, dia kafir-kafirkan kita Pak. Coba lihat, Bapak pergi lagi ke negara-negara Islam, Anda usah yang jauh-jauh Pak, Malaysia. Bapak mau bikin masjid, tidak ada izin dari kerajaan, tidak mungkin bisa. Di Indonesia Bapak punya modal, bikin masjid, cari masjid yang ada IMB-nya. Jarang Pak. Mau bikin pesantren di Saudi sekalipun, tempat kelahirannya Nabi, Bapak mau bikin pesantren tidak mungkin bisa, meskipun Bapak kaya, kalau tanpa izin kerajaan tidak mungkin. Di Indonesia Bapak punya rumah, tidak ada tinggal kumpul-kumpul anak santri, jadi lagi TKTPA, hafal Quran, tidak ada izinnya. Inilah Indonesia. Saya pergi ceramah tengah malam, aman, tidak perlu dikawal polisi. Negara kita aman Pak. Dalam beragama, kita punya Kementerian Agama. Malaysia hanya punya Menteri Urusan Haji. Kita punya Menteri Agama. Satu aja syariat yang tidak diterapkan di Indonesia. Apa? Potong tangan ketika mencuri. Kenapa? Karena kalau diterapkan ini banyak pejabat dipotong tangannya. Yang saya selalu istilahkan ini Pak Kapolda, nikmat 3A. A1, agama. Itu sudah saya kasih contoh tadi. 2, nikmat aman. Bapak-bapak mau pergi sholat subuh, aman. Saya mau pergi ceramah sampai ke pelosok-pelosok Papua, aman. Saya pergi ceramah daerah pelosok Kalimantan, aman. Yang kadang-kala mencebaskan hanya buaya. Yang kita lewati dia buka mulutnya. Saya bilang sama yang perahu, don't worry, tenang, ada rajanya di sini. Buaya darat.
Tenang Pak, nikmat aman. Inilah yang mesti tuan-tuan para calon bupati, calon gubernur, calon kepala daerah mesti kita jaga sama-sama Pak. Makanya saya kalau diundang tablik akbar pilkada damai, sesibuk secapek apapun saya datang. Kenapa? Saya sangat berkepentingan menjaga kedamaian Indonesia. Mana bisa saya ceramah kalau tidak damai Pak? Assalamualaikum, langsung terbang batu. Waalaikumsalam. Mana bisa kita ceramah? Inilah pentingnya kita jaga. Jangan persoalan 5 tahunan ini, pesta demokrasi kita jadi menghasut masyarakat. Kalau Bapak kalah, tenang Pak. Lanjut lagi 5 tahun yang akan datang. Itu Bapak Prabowo 3 kali bos baru Allah kasih. Saya dan percaya saudara-saudara, kalau Anda sudah sosialisasi, Anda sudah kampanye, Anda sudah bersedekah, bukan serangan fajar ya. Sedekah, lalu Allah takdirkan Anda tidak menang, jangan bilang kalah, karena kalah tidak enak dirasa. Coba ada saya tampilkan tadi itu foto. Itu waktu saya ikut Pilwali Makassar. 2014 Pak Kapolda. Mau juga saya jadi pejabat. Ternyata Allah kasih saya, Ustadz, dan saat jam kau jadi pejabat, nanti kau berurusan KPK. Kau jadi Ustadz saja. Alhamdulillah, kalau saya jadi waktu menang waktu itu, bukan saya kalah, lebih banyak suaranya yang menang. Setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang presiden, siapa presiden? Karena saya jadi ulama, saya yang ceramai Pak Presiden. 10 kali saya ceramai. Maka saudaraku ini, yang sudah gagah-gagah di depan semua ini, kalau Anda tidak menang, itu berarti bukan yang terbaik untuk tahun ini. Allah tunggu kalian 2-3 tahun yang akan datang. Lihat Pak, Prabowo sudah contoh paling real. Berdoa mau minta presiden sejak 2014. Allah kabulkan 2024. Sudah pengumuman, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Karena dia mau lanjut proyeknya. Kenapa kau tahu? Saya pernah alami di Makassar. Dia hasut kita. Oh ini Pak kita dicurangi. Supaya keluar lagi uang biaya Pak. Dia ketawa, saya serius ini bos. Tenang kan kalau kita hadapi semua ini. Pak, saya serius ini Pak. Saya mau dekat-dekat ini Bapak ini. Calon-calon. Kalau Bapak harus hidup sesuai maunya Bapak. Saya mau tahun 2024 jadi wali kota. Jadi bupati, jadi gubernur. Untuk apa ada Tuhan di dunia? Bapak kan orang beriman. Kita percaya rukun iman namanya percaya kepada qada dan qadar. Takdir baiknya Bapak lulus jadi calon. Berapa banyak calon tidak lulus? Itu takdir baiknya. Takdir buruknya. Sudahlah. Kalau ini kita hadapi sebagai pesta, tidak perlu depresi. Tapi karena kita melewati ini dengan doa, maka hancur. Jangan salah paham. Apa itu doa? Dana operasional awal, dana operasional akhir. Habis hambur-hambur. Kalau Bapak menang, masih baik kalau jabatannya dipakai masuk surga. Kalau jabatannya dipakai masuk neraka. Saya yakin Pak, tidak usah kita tutup-tutup Pak. Bapak menjadi calon semua ini saya yakin belasan miliar uangmu habis. Mau Bapak terima pernyataan saya atau tidak boleh diperiksa. Iya toh Pak? Iya. Sudahlah. Iya toh? Iya Pak. Sudah. Lalu kalau Bapak jadi pemimpin, menggalakkan salat jamaah, membuat perda umat Islam wajib keluarkan zakatnya, pegawai negeri sipil digaji, kalau mau dikasih jabatan, kalau dia Islam suruh ngaji dulu. Insya Allah itu namanya Bapak gunakan yang belasan miliarmu itu masuk surga. Tapi kalau kau proyek mestinya 10 sak semen, cuma dipakai 5 sak.
besinya diganti-ganti. Selain kau diperas nanti sama penegak hukum. Izin Pak Kapolda, izin Pak. Ya, Pak. Sudahlah, saya kan disebut ustadznya polisi. Mana ada ustadz yang berani maki-maki polisi di Indonesia, Pak? Hanya Das Atlati. Kenapa? Karena saya mau ajak kalian semua polisi masuk surga bareng-bareng saya. Kalau ustadz yang lain dia senang kalau kau masuk neraka. Kalau saya tidak mau, makanya saya gaspol. Supaya apa? Kita bareng masuk surga. Kenapa kau lindungi, kau ceramai ustadz, polisi ustadz? Karena polisi yang menjaga keamanan untuk saya bisa dakwah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, nikmat aman, nikmat beragama, nikmat alam. Coba lihat alam kita, Masya Allah. Saya pergi Saudi umroh. Coba bapak-bapak yang sering umroh. Cek, nah ini baru bagus ya. Dari perjalanan ke Madinah ke Mekah, lihat gunungnya orang di Saudi, Pak. Warnanya coklat. Kenapa? Batu. Coba lihat gunungnya kita, Pak. Allah Karim, hijau. Orang Saudi, berapa banyak mereka habis duitnya sampai ratusan juta hanya untuk ke Bogor lihat gunung yang hijau. Orang Australia keluar uangnya sampai belasan juta, sampai puluhan juta, hanya mau pergi lihat ke Bali, lihat tumpukan-tumpukan sawah. Orang Riau tidak perlu keluar uang kalau mau lihat sawah. Kau keluar dari rumahmu, tengok sawah, berhamparan sawah di Indonesia. Belum lagi alam bawahnya. Ada nikelnya, ada batu baranya, ada emasnya, ada mineralnya yang kaya. Itu Singapura beli air dari Indonesia. Singapura beli pasir dari Indonesia. Kita alhamdulillah kaya. Saya pergi ceramah di Hong Kong. Tidak ada komodo di sana. Saya pergi ceramah ke Korea. Tidak ada burung cendrawasih. Indonesia, Masya Allah. Inilah 3A. Aman, agama yang baik, alam yang sekaya raya. Harus dikelola. Dalam Islam, pengelolaannya itu dibutuhkan khalifah. Apa itu khalifah? Mereka memimpin untuk bukan cuma dirinya, supaya sumber daya alam ini bisa dinikmati oleh cucu-cucunya berikutnya. Itu makna khalifah. Jangan salah tafsir. Khalifah itu saya punya makanan, tapi saya makan sendiri, bukan khalifah namanya itu. Khalifah itu saya makan dan saya pikirkan bagaimana anakku, bagaimana sepupuku, bagaimana tetanggaku, bagaimana seorang sekampungku bisa menikmati makanan itu. Itu wali kota namanya. Bukan memperkaya tim suksesnya. Karena ini tim sukses ini sebaiknya diganti, Pak. Namanya. Jangan tim sukses, karena kadang dia tim sukses sendiri. Bagusnya diganti tim penolong. Itu lebih bagus. Tim penolong. Namanya menolong, ya Bapak tolong. Bukan sukses. Karena bisa jadi Bapak yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 hilang. Saudara-saudara sekalian. Nah, untuk mengelola 3 ini, maka dipilihlah calon-calon kepala daerah. Dan Islam alhamdulillah, agama paripurna, agama sempurna. Lalu Allah melalui nabinya, kalau kau milih pemimpin, ada kriterianya sudah jelas. Apa kata Nabi? 1, kalau milih pemimpin itu, yang pertama itu kita lihat apanya? Fatona. Cerdas. Masya Allah. Coba lihat calon gubernur kita, Pak. Cerdas-cerdas semua. Coba lihat, cerdas-cerdas semua, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ada calon gubernur di tempat lain, Pak. Tidak jelas gelar sarjananya. Tiba-tiba ada sarjana yang tidak pernah didengar kuliah. Ini mengkhawatirkan kecerdasannya.
Ukurannya orang cerdas gampang. Lihat dulu sekolahnya. Ada yang bilang, Nabi tidak ada sekolahnya cerdas. Itu Nabi, bos. Kamu tukang tipu. Mau lagi lihat kecerdasan. Syarat setelah fatona, syarat keduanya apa? Tabligh. Pandai menyampaikan. Sederhana saudara-saudaraku. Kalau kau mau lihat orang cerdas, lihat dia bicara. Kalau ada orang bicaranya sistematis, gampang dimengerti, runut, pasti cerdas itu. Izin Pak Jenderal. Saya ini dosen mata kuliah public speaking. Cara bicara. Nah memang kelihatan itu orang yang belem-belem Pak. Disuruh bicara tidak jelas. Dan banyak pejabat begitu. Mau lihat. Sudah dibikinkan naskah. Bukan dia itu yang bikin. Itu pejabat Indonesia paling enak Pak. Mau pidato. Bukan dia yang bikin. Tinggal dibaca. Itu pun masih salah baca. La haula wala quwwata illa billah. Ini mau mengelola sumber daya alam kita. Hampir dipastikan masalah negara. Tidak betul juga orang kalau bilang, hanya pintar bicara. Memang itu pemimpin harus pintar bicara. Nabi pandai bicara. Abu Bakar pandai bicara. Utsman bin Affan pandai bicara. Umar bin Khattab pandai bicara. Ali bin Abi Thalib lebih pandai lagi. Kenapa? Bagaimana Bapak bisa mengelola kepemimpinan kalau apa yang ide di dalam pikiran kita, apa kecerdasan yang kita punya, lalu Bapak tidak bisa ngomong. Oh iya, begitu maksud saya, cuma saya tidak tahu bicara. Ini masalah. Pidato, Siddiq. Tapi biar dia pintar. Biar dia pandai bicara. Tapi kalau dia tidak amanah, tidak ada gunanya Pak. Coba lihat negara kita Pak. Siapa yang ditangkap KPK? Siapa yang ditangkap jaksa? Siapa yang ditangkap polisi? Apa ada orang tidak ada sekolahnya Pak? Coba itu isinya Pak, suka miskin. Saya bilang mesti disalah ini penjara suka miskin. Mesti diganti suka kaya. Karena sukanya kaya masuk di penjara. Coba mereka tahanan-tahanan Pak. Yang korupsi-korupsi itu. Apa mereka tidak ada sekolahnya? Ada sekolahnya. Tinggi-tinggi sekolahnya. Bahkan profesor, doktor, lulusan luar negeri. Tapi kenapa? Tidak amanah. Ini yang saya istilahkan tadi. Kasihan bapak-bapak habis duit belasan miliar. Kalau hanya beli tiket masuk neraka. Kalau saya punya uang 20 miliar, Pak PJ. 20 miliar uang saya Pak. Dan saya yakin pasti kalah. Lebih saya kawin lagi. 20 miliar Pak. 5 miliar saya sogok istri saya dulu. Istri pertama. Kau jangan ribut ini 5 miliar. Mohon. Tidak jadi ada istrinya Pak Jenderal. Pak. Pak. 30. Saya dapat kawan calon gubernur Pak. Dia beli partai 40 miliar. Saya bilang, saya kalau punya uang 40 miliar, Pak. Saya bangun masjid 10 miliar. Pasti sudah cantik dan namanya bapakku saya kasih di situ. Sudah nyata. Ada hasilku dunia akhirat. Apakah dilarang jadi pemimpin? Tidak. Bapak harus jadi pemimpin. Harus ada orang Islam jadi pemimpin. Dari 7 golongan orang yang dilindungi di Padang Mahsyar. Nomor 1, Pak. Bukan ulama yang cerdas, bukan ulama yang baik, tapi nomor 1 apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu Pak, lebih gampang masuk surga daripada ulama. Masa sih Ustaz? Saya kasih contoh. Allah berfirman nanti di akhirat. Ulama Provinsi Riau masuk surga. Kalaupun masuk surga masih ngantri dan lama Pak. Kenapa? Banyak dia Pak. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, ulama Wahdah Islamiyah, masih ngantri dia Pak. Ya kan? Ulama kampung, ulama kecamatan, ulama kabupaten, masih ribuan. Tapi begitu Allah katakan, Kapolda Provinsi Riau masuk surga. Kenapa? Sendiri Pak, tidak ada bersama temannya.
Tapi pun Kapolda kalau bikin kesalahan gampang didapat. Kenapa cuma sendiri dia? Malaikat katakan kesalahan Kapolda. Oh itu sana Pak Iqbal. Silakan. Allah tidak melarang kalian jadi pemimpin. Jadilah pemimpin. Tapi dengan catatan amanah. Ini calon-calon kita Pak. Alhamdulillah 3. Saya cemburu lihat Riau Pak. Calon-calonnya bagus. Mau lihat cerdasnya Pak, lihat pendidikannya. Mau lihat amanahnya, lihat ini kan sudah pernah jadi pejabat semua ini. Iya kan? Pak Samsuar pernah jadi gubernur. Mau lihat amanah, lihat aja program kerjanya dulu kampanye dilaksanakan apa tidak. Selesai persoalan. Yang kedua, Pak Nasir, anggota DPR. Lihat aja waktu janji kampanye, apa dilaksanakan janji-janjinya. Mohon maaf Pak. Saya cinta semua Bapak karena Allah. Yang ketiga, Pak Wahid. Ini lebih berat karena Ustadz. Dan begitu Ustadz salah, bukan cuma Bapak yang rugi. Kami semua mubalik bisa rugi. Orang bilang, Ustadz aja terjerumus. Bebannya pasti lebih berat. Silakan pilih. Maka kepada tim sukses, para penyokong, para partai pendukung, silakan jagokan jagoanmu, tapi jangan kau serang lawanmu. Silakan jagokan jagoanmu, sampaikan visi misimu, sampaikan apa kelebihanmu, hormati lawanmu. Karena siapa tahu lawanmu itu dia yang menang. Kalau dia menang dan dia dendam sama kamu, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis kau. Dan begitu dia menang Pak, yang kalah jangan dendam. Lebih baik begitu diumumkan siapa pemenang, yang 2 mendatangi yang menang. Selamat bro. Selamat. Saya hormat. Anda menang. Tapi saya beberapa duit habis bos. Kalau bisa ada proyek penunjukan langsung kasih saya sedikit. Selesai Pak. Enak kan? Enak kan kalau begini? Enak toh? Iya Pak. Sudah kalah kau musuhi pula. Tambah susah hidupmu. Mari kita damai. Urusan pilkada persoalan 5 tahun Pak. Dan belum tentu menang di situ itu yang terbaik. Dan bagi saudara-saudaraku yang bermusuhan, kau tengoklah dulu pasangan lawan-lawanmu Pak. Jabat tangan dulu Pak. Jabat tangan dulu. Jabat tangan ini calon-calon ini Pak. Wah enggak mau dia jabat tangan Pak. Cobalah Pak. Siapa samping kita? Coba dengar. Dalam Al-Quran amanahnya. Bencilah sesuatu sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang kau benci hari ini besok kau senang. Cintailah sesuatu sekedarnya saja. Bisa jadi yang kau cinta hari ini, besok kau tidak cinta. Dan itu tokoh-tokoh nasional sudah Anda lihat semua. Cuma Anda enak kalau saya sebut namanya. Tapi pasti Bapak tahu semua. Iya toh? Maka proporsional saja ini. Jangan berlebihan menyikapi pilkada ini. Maka di sini pentingnya peran pada istri. Berikan kesejukan para calon. Begitu mau pergi suamimu, ingatkan selalu. Bang, ingat, kekuasaan ini hanya sekejap, tapi pertemanan itu abadi. Pilkada itu sekali 5 tahun bang, jangan galau. Meskipun kau nanti tidak menang, saya tetap menjadi ratu dalam istana hatimu. Jangan menjadi provokator. Pakai kau sikut di situ, supaya saya bisa jadi ibu PKK. Itu juga dia. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Tentang perdamaian persatuan ini. Ini sangat contoh. Bapak contoh lihat kita ini sholat berjamaah. Saya heran kalau ada orang rajin sholat jamaah. 5 waktu dia di masjid. Tapi dia tidak rukun. Coba lihat saja. Kita ke masjid. Dari mana arah pun kamu datang. Sama arahmu. Mau dari timur, hadap ke barat. Mau dari barat, hadap ke barat. Mau dari selatan, hadap ke barat.
Coba bayangkan kalau kita datang dan menghadap sesuai dengan hadapan kita, datangnya dari mana? Yang dari selatan hadap selatan, yang dari timur hadap timur, yang dari utara utara, or barat barat. Begitu ruku, bahambur pantat kita, Pak. Kok ganggu saya? Belum lagi apa pesan Nabi. Kalau kau pergi sholat berjamaah, sikat gigi dulu. Apakah sikat gigi itu sampai kepada Allah? Tidak. Itu makna terdalamnya. Bau mulutmu, jangan ganggu sampingmu. Bau mulut aja kita dilarang mengganggu tetangga. Apalagi? Coba lihat kalau kita sholat. Dimulai dengan Allahu Akbar. Memuji Allah. Setelah itu, hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullah. Berikan keselamatan samping kanan. Berikan keselamatan samping kiri. Itu kalau kita dari jamaah. Jadi imam, itu ada pelajaran kebersamaan. Apa kata Nabi? Kalau kau jadi imam, balik kau sunnah ke belakang. Untuk lihat inspeksi pasukan. Maka Nabi pesan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Itu sebabnya dilihat. Oh, banyak rematik. Jangan pula kau panjang-panjang. Karena brimob aja kalau panjang dia tidak senang. Apalagi kasihan yang sudah pensiun. Kau siksa itu. Belum lama ini rematik jatuh kepalanya. Belum selesai Pak Imam. Naik lagi kepalanya kasihan. Belum selesai juga Pak Imam. Itu pesan dalam sistem politik. Jadi pejabat cukup 2 periode. Jangan lama-lama. Yang kedua kata Nabi. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa kita hafal? Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 49, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, imam belum selesai. Kita mau ikut, tidak dihafal. Terpaksa kita baca pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid. Saldo kas, bayar listrik, bayar... Belum selesai Pak Imam itu kan baca panjang sekali bacaannya Pak. Belum selesai Pak Imam baca. Apalagi dibaca? Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Provinsi Kabupaten. Dibaca. Belum selesai lagi. Dibaca lagi. Nomor urut 3 calon gubernur. Siapa yang salah? Pak Imam. Berikutnya lagi. Coba lihat namanya kemasyarakatan kita dalam berjamaah. Coba lihat. Nabi lagi anjurkan baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Kalau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha. Begitu salah kita semua bisa bantu. Tapi begitu dia baca surat Al-Anfal. Salah. Hadir kesalahanmu sendiri. Itu maknanya apa? Pun kalau salah imam berjamaah. Tidak boleh semua berteriak. Imam mestinya ruku dia pergi sujud. Cara tegurnya. Ini yang di belakang imam sebelah kanan. Tidak boleh yang di sebelah ujung. Dia berteriak juga di sana. Berteriak di belakang. Berteriak samping imam. Bingung imam. Siapa yang berteriak? Ini imam belakang sebelah kanan. Dalam struktur kemasyarakatan. Anggota DPR. Jangan kau diam ketika kabupaten kita rusak. Jangan kau diam ketika provinsi kita ada masalah. Itu anggota DPR. Dan juga kalau kau tegur tidak boleh sembarang tegur. Ada aturan mainnya. Imam mestinya ruku, dia pergi sujud. Tidak boleh kau tanya, bodoh ini. Tidak bisa, rusuh Pak. Tidak boleh juga diam. Buka mulut. Salah imam. Salah. Jangan juga diam. Bagaimana caranya? Kita puji Allah. Subhanallah. Maka itulah tuan-tuan yang hadir calon kepala daerah di tempat ini. Bapak mesti ada namanya penasehat. Kalau saya tidak salah, memang ada namanya penasehat bupati, penasehat gubernur, penasehat anggota DPR. Sayangnya penasehat kita tim sukses. Penasehat kita kontraktor. Mestinya ada ulama, ada Dasat Latif di situ. Bilang Ustadz harus netral. Tidak. Mobil aja enggak jalan kalau dia netral. Yang tidak boleh Ustadz lakukan kampanye. Kenapa? Karena umat kita ada semua di dalam situ.
Ustaz coblos, iya saya coblos. Saya lihat, oh ini yang bagus. Tidak boleh saya di mimbar. Kenapa? Karena itu bisa mempecah belah. Kalau warung kopi, saya ditanya, saya jelaskan, oh ini calon saya. Boleh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Lalu kita lihat lagi yang namanya bersamaan persaudaraan kita, Pak. Coba lihat. Kata Nabi, ya. Kalau kau masak masakan, kalau kau tidak bisa kasih isinya, kuahnya banyak, kasih tetanggamu. Apalagi, coba kalau bapak bersin. Saya duduk di samping mobil, angkot. Saya tidak kenal, tidak pernah ketemu. Dia bersin. Haji. Apa dia baca? Alhamdulillah. Saya tidak kenal, tapi saya respon itu dengan mengucapkan Yarhamkallah. Dia respon lagi, Yahdi bikumullah. Saya respon lagi, ya sudahlah. Itu semua interaksi kedamaian. Meskipun saya tidak kenal, orang tidak kenal aja kita doakan, apalagi teman kita yang baku kenal satu partai, satu kampung. Nabi katakan, umat Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garu. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garu. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita. Anak muda jalan malam, pergi menyatakan cinta. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, otomatis seluruh badan bereaksi. Reaksi pertama mulut. Reaksi kedua mata mencari. Reaksi ketiga mulut meniup. Reaksi keempat tangan mengusap. Padahal kaki bermasalah, seluruh tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang jalan tahan tuh kakinya. Kau jalan sendiri, siapa suruh kau pergi jalan. Begitu mestinya kita di Provinsi Riau. Satu sakit, yang satu ikut merasakan. Teman kita calon nomor ini diserang, kita ikut melindungi. Kita klarifikasi, itu tidak betul. Itu yang namanya menjaga persatuan. Tapi ini kita tidak kita gosok. Ada di medsos, oh memang begitu, itu begitu. Akhirnya apa, Pak? Masyarakat akhirnya bisa rusuh. Percaya saudara-saudaraku ini, para calon kepala daerah. Kami ini rakyat, Pak, tidak ada mau ribut. Hanya kadangkala politisi yang memancing-mancing isu agama, isu suku, isu etnis. Kalau kita ini rakyat, coba lihat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini paling baik, Pak. Bapak mau jadi anggota DPR, cuma datang bawa sarung, dipilih, Pak. Sudah itu hilang lagi Bapak 5 tahun. Mau dicoblos, datang lagi, Pak. Bawa lagi sarung, masyarakat dia pilih lagi Bapak. Dia sudah tahu pemimpinnya banyak pendosa dan tukang tipu. Begitu ada bicara begini, dia doakan bapaknya. Tidak, siapa doakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Itu rakyat Indonesia. Maka tolong para calon-calon kepala daerah jauh lebih utama memelihara perdamaian daripada kemenangan yang berakhir pada kerusuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua ini. Lalu kenapa saya diundang sama Kapolda? Bukan karena saya pintar. Tapi saya yakin sayalah di sini yang paling banyak follower saya. Bukan karena saya jago. Ini orang jago-jago semua ini. Dan Bapak Kapolda ini menyiksa saya. Paling susah orang ceramah satu di depan orang tua. Saya rasa, Pak. Kenapa? Dia tahu kelakuan kita dari kecil sampai sekarang. Berat itu ceramah depan orang tua. Yang kedua, ceramah di depan guru. Kenapa? Dia tahu kita punya kemampuan. Dan di sini juga banyak guru-guru saya. Yang ketiga, di depan orang pintar. Tapi yang paling parah, Pak, menceramai orang yang apa? Kaswatul qalbi. Orang keras hati. Bagaimana ciri-cirinya keras hati? Lihat. Allah berfirman. Innamal mu'minuna alladhina isa sukirallah. Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia selesai dengar dakwah bertambah imannya. Bapak koreksi nanti, periksa nanti. Betul itu kata Dasat itu tadi. Baik, betul saya kena itu. 4 ceramahnya semuanya saya kena. Alhamdulillah saya sudah bisa sadar dan memperbaiki diri. Bapak masih beriman, Pak. Tapi sebaliknya
Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Kalau selesai dengar ceramah, Bapak datangi Kapolda, tuh, tidak enak ceramahnya itu tadi pada saat nyindir terus, nyindir enak ceramahnya. Itu Bapak sudah masuk kategori qaswatul qalb, hati. Silakan Bapak simak ini. Kalau Bapak masih mempan ceramah, alhamdulillah masih ada iman di hati. Tapi kalau tidak, kata Allah, mereka lebih hina dari binatang. Bapak calon kepala daerah, Bapak tahu kambing? Kakak saya di kampung jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal suka ganggu temannya, dia bilang sama penjaganya, jual di sawah, jual di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa pulang, potong. Dagingnya bisa jadi sate. Ekornya sekalipun jadi sop buntut. Kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, bibirnya sop bibir, pipinya sop pipi, pelernya obat kuat. Iya toh? Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau ada calon kepala daerah, nipu, kasar, nyogok, memaki, menghina, memutuskan tali persaudaraan, mau diapa Pak? Jawab Pak. Mau dijual? Siapa yang mau beli Bapak? Mau dipotong? Siapa yang mau makan dagingnya Bapak Pak? Itulah makna mereka lebih hina dari binatang. Pak Kapolda cinta kita masyarakat Provinsi Riau. Tidak mau calon kepala daerahnya mereka lebih hina dari binatang. Maka diundang kita datang di tempat ini untuk tablik akbar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berpantun. Lebat batang padih jerami. Padih dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan hadiah kepada Ketua KPU. Ketua KPU. Ya. Saya juga akan memberikan hadiah kepada Bapak Kapolda. Ya. Sini. Ya. Pak Ketua KPU, saya berikan Bapak hadiah sarung. Gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Sebab sejak diciptakan tidak pernah berdiri. Dia disebut gajah duduk, sarung. Tapi sarung ini tidak ada harganya Pak. Tapi filosofinya sebagai Ketua KPU. Sarung itu dipakai untuk menutup aurat. Aurat itu harga diri dan rasa malu. Tolong sebagai Ketua KPU, jaga rasa malu para calon kepala daerah kita. Jangan mempermalukan dengan perlakuan yang tidak adil. Karena ketidakadilan itulah sumber daripada kegaduhan. Saya yakin masyarakat Provinsi Riau memilih Bapak karena diyakini Bapak Rusidi Rusdan adalah Ketua KPU yang adil dan tidak berpihak. Pak Kapolda, saya juga berikan hadiah gamis. Juga dari Gajah Duduk. Kenapa Gajah Duduk? Karena beliau sponsor saya. Sudahlah, saya tidak mau bohong-bohong. Lebih terus terang saya kita Pak. Tapi kan banyak produk yang hanya mau mendukung dakwah ini. Hanya ini Pak. Alhamdulillah. Kenapa saya kasih baju? Baju ini adalah simbol harga diri. Bapak bisa dilihat dia orang kaya atau tidak bisa dilihat dari casingnya, bajunya. Saya berharap ini simbol Bapak menjaga harga diri semua calon kepala daerah kita di tempat ini. Terima kasih Datuk, terima kasih Ketua KPU. Selanjutnya kita foto sebagai laporan pertanggungjawaban. Saya belajar dari Kapolda juga biasa Pak. Ada acara harus foto dulu. Oh ternyata beliau juga kasih saya hadiah. Masya Allah. Piagam penghargaan. Ini penting juga Pak. Karena ini piagam penghargaan
tinggi kreditnya kalau dari Kapolda untuk kenaikan pangkat saya menjadi guru besar di Universitas Hasanuddin. Oke, foto dulu. Terima kasih. Akhir kalam kepada calon kepala daerah mau bikin sosialisasi, saya berharap bapak-bapak mulai hentikan mengundang ustadz. Mengundang artis. Kalau artis bapak mahal dan dia bisa bikin ribut, dia cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat-lihat saja Pak begini. Ya ketawa, saya serius ini. Iya toh? Masyarakat disuguhi lagu-lagu yang tidak mendidik. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Apa kok dapat itu kiri kanan, kiri kanan? Tapi kalau Bapak sosialisasi, panggil para mubalik, insya Allah dia akan memberikan pencerahan dan tata cara memilih pemimpin yang baik. Saya tadi hampir tiap hari, tadi sebelum saya kedatang sini, ada kawan saya calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Ustadz, saya mau datang tabligh akbar. Saya bilang, pasti kamu sosialisasi toh? Boleh. 1, tidak boleh ada simbol-simbol partai. 2, tidak boleh ada tagline partai. Yang ketiga, kamu jangan kampanye di situ. Saya datang tabligh akbar. Kau siap digaspol? Langsung dipikir, oh kalau begitu nanti kami diskusi lagi kembali dengan tim. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara saya dari Melayu. Saya sebagai orang Bugis, apapun suku bahasa kita dan agama kita harus pegang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kemudian disosialisasikan dalam Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan